Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamati bi husnil khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah tidak bosan memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa memberikan kesempatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman Islam, agar kiranya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabiullah, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ari Azhari dengan NIM 0104242053, Prodi Manajemen Dakwah, kelas MDB, mata kuliah hadis, dan dosen pengampuh Al-Mukarram Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, yang insyaallah selalu diberikan kesehatan dan diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul kultum saya yang berjudul berbicara dengan lemah lembut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berbicara dengan lemah lembut? Karena lisan ini adalah sangat tajam. Walaupun kita mengeluarkan kata-kata yang baik, itu bisa jadi menimbulkan iri dengki kepada seseorang. Tetapi jangan bosan kita berbicara dengan baik, karena inilah yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan Allah, bahwa berkata baik itu adalah sedekah. Karena kita tahu di zaman sekarang banyak sekali perselisihan, perdebatan, dendam karena sebab hanya dengan perkataan seseorang kepada seseorang lain. Itulah yang perlu kita jaga di zaman ini, menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Mari kita usahakan perkataan kita baik. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Seperti hadis yang di atas tadi, Bismillahirrahmanirrahim. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah dia atau diam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut banyak sekali faedah penjelasan yang kita simpulkan, bahwa kalau kita memang beriman kepada Allah, kita harus senantiasa berbuat baik, berkata baik. Walaupun kita tidak bisa berkata baik, tetapi kita lebih baik diam. Memang tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa, tetapi kita harus sadari seberapa banyak dosa yang kita perbuat, seberapa banyak perkataan yang kotor yang sudah mengecewakan Allah dan mengecewakan seseorang. Lebih baik kita rubah dari sekarang, bahwa perkataan yang baik itu adalah perkataan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di depan kita sendiri, kejadian sekarang beberapa yang lalu, Presiden terpilih Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dia akan membuat neraka di Palestina karena
dengan Hamas tersebut tidak mau menyerah kepada mereka. Tetapi Allah langsung melaknat orang tersebut. Esok harinya Allah menurunkan bala, yaitu kebakaran dahsyat di Amerika Serikat. Mengapa Allah memberikan itu? Agar Allah bisa memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, terutama bagi kita semua, bahwa kita harus mengingat yang namanya kematian, bahwa di dalam perkataan kita ini banyak yang salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa melakukan perkataan yang baik, karena di dalam ini banyak sekali perkataan kita yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Rajab ini adalah bulan Allah, yang dimana kita senantiasa mengucapkan perkataan atau asma-asma Allah, yakni ada amalan yang paling penting, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita seorang pendosa insyaallah diberikan Allah ampunan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berubah mulai sekarang. Insyaallah kita berusaha agar senantiasa kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dibalik segala perkataan kita itu adalah itu dari perangai perilaku dari kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meningkatkan kehidupan kita. Kita jauhi rasa berprasangka buruk, kita jauhi dari berbicara kotor. Mari kita mulai kehidupan baru, bahwa insya Allah kita bisa berubah menjadi lebih baik dari yang dulu. Mudah-mudahan isi kultum singkat kita ini dapat berfaedah bagi kita semua, bahwa Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan selalu yakin bahwa Allah itu lebih baik memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita yakin bahwa rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Karena al-jama'atul rahmah wal furqatul ajab, kebersamaan itu membawa keberkahan, sedangkan berpecah belah membawa kemungkaran. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.